Mutakin Sampang Cilacap. Semoga kamu rezekinya makin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap kiai, imam serta pengurus takmir Masjid Baitul Muttaqin Sampang, yang kami hormati pula seluruh jamaah Masjid Baitul Muttaqin Sampang serta seluruh pemirsa channel Masjid Baitul Muttaqin Sampang rahimahumullah, Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, karena diberi kesehatan, yang kedua diberi kesempatan sehingga kita bisa terus ikut kegiatan istighosah di masjid ini. Mudah-mudahan istighosah kita merupakan amaliyah rutinitas yang dicatat sebagai amal istiqomah indallah. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun kelak di akhirat, yaitu syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, marilah sebelum istighosah kita panjatkan, terlebih dahulu kita meneruskan pengajian fikihnya. Kita niati tholaqul ilmi sehingga majelis ini menjadi majelis zikir dan majelis taklim, majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan qashar sholat. Kalau kemarin jamak takdim dan jamak takhir itu sudah kita bahas, sekarang menginjak pembahasan berikutnya yaitu qashar sholat. Jadi pada prinsipnya begini, kalau qashar sholat itu diperuntukkan bagi musafir saja. Tidak ada qashar sholat selain untuk musafir. Walaupun sakit parah, tetap sholat yang 4 rakaat itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Tapi ketika bepergian sebagai musafir itu bisa nanti dijamak sekaligus diqashar. Ngaten ya Ibu ya. Jadi qashar sholat meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu hanya bisa dilakukan ketika bepergian. Sementara menjamak sholat itu bisa karena sedang bepergian, bisa karena hujan turun dengan
lebatnya, bisa karena sakit parah. Jadi tergantung kebutuhan dan juga halangannya itu untuk jamak sholat. Ini ada beberapa syarat. Faslun syurutul qasri. Ibu seneke tasih boten, seneke tasih boten, kula uman boten seneke nggih uman. Ya, seniki ngajirin Ibu. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bepergian sudah tidak ragu-ragu lagi. Ini boleh jamak apa tidak? Boleh qashar apa tidak? Jangan sudah di perjalanan baru tanya. Nah, loh, mau jenengan termasuk jamaah istighosah di Masjid Baitul Muttaqin Sampang? Nggih leres pripun sih? Deneng kasih taken jamak qashar pripun? Bukan sudah pernah dijelaskan. Nah, ini harusnya jamaah istighosah ini nanti sudah bisa menjelaskan. Bukan hanya tidak tanya ke orang lain, tapi sudah bisa menjelaskan ke orang lain manakala orang lain bertanya tentang panjenengan. Semisal niki ziarah Wali Songo. Loh, dene mau ramandeg pas duhuran. Nah, kan jamak takhir. Loh, berarti kepriye niate? Mau wis niat apa burung? Durung. Nah, ya berarti nanti kodo plus mendapatkan dosa karena teledor. Harusnya niatnya tadi pas waktu duhur. Saya niat menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya, jamaah istighosah itu semakin tahu tentang fikih sehingga nanti ibadah-ibadah kita itu sudah ada landasannya, baik tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ini sudah ada landasan fikihnya, tidak ragu-ragu lagi, tidak banyak tanya lagi, karena sudah paham, bahkan sudah bisa menjelaskan ke orang lain yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai Ibu ya. Saged dimulai Ibu. Syurutul qasri utawi pira-pira syarate ngosor salat iku sab'atun ana 7. Rupane ayyakuna yen to ana apa safaruhu lungane wong iku marhalataini rong marhalah. Jadi syaratnya qashar sholat itu ada 7. Nonton pinten Bu? 7. Pertama niku perjalanannya itu harus 2 marhalah. Ngertos mboten Pak? 2 marhalah niku sepinten? Malah 2 marhaban. 2 marhalah. Marhalah niku istilah teng fikih. Kalau dikilometerkan itu ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan 83 km. Kalau ke arah timur kinten-kinten dugi pundi niki 83 km. Purworejoan lah nggih. Ya sekitarnya. Ada juga ulama yang mengatakan
2 marhalah itu 144 kilometer. Nah, terus kita mau ikut yang mana? Boleh milih. Ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan di antara ulama itu sejatinya bukan permusuhan, tetapi merupakan pilihan yang bisa meringankan kaum muslimin. Tapi perbedaan itu semuanya tidak ada yang keluar dari jalur. Semuanya punya tendensi masing-masing dan bisa dijadikan panutan. Ini kalau yang masuk ikhtilaf. Beda lagi nanti kalau perbedaan yang sifatnya tidak rahmatun, bukan pilihan, malah menjadikan umat bingung, itu beda lagi. Ini perbedaan boleh milih. Lah aku sing bae lah, sing 144 kilometer. Ya berarti sebelum itu belum boleh untuk mengkosor. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah wa ayyakuna mubahan. Perjalanannya itu minimal mubah. Mubah itu boleh, alias tidak untuk bermaksiat. Ada kalanya perjalanan wajib. Itu semisal perjalanan untuk menyaur utang. Aku ndek utang karo wong Surabaya. Wis jatuh tempone dina piye apa sarutang. Wong ora duwe nomor rekening. Juga mensyaratkan harus datang sendiri, ya berarti wajib. Perjalanan haji karena sudah dapat panggilan berarti wajib. Ada perjalanan sunat, silaturahim, ke Jakarta silaturahim sunat. Nah ini yang mubah. Mubah itu diperbolehkan. Maka dengan kata lain perjalanannya itu tidak untuk bermaksiat. Beda halnya mau ke Surabaya ngantemi wong. Jebule musuhe aku nang Surabaya siki tek maringana. Tek amplengine. Nah, itu sudah nggak dapat keringanan jamak, tidak dapat keringanan kosor, karena maksiat fis safar, maksiat dalam perjalanan. Bedanya dengan maksiat bis safar. Sudah di perjalanan kemutan kayane wong kae siki nang Surabaya tek golet inilah tek antemi. Ya, padahal tujuan pertama itu bukan untuk itu. Maka itu nanti menunggu kalau ditobati baru boleh dikosor sholatnya. Selanjutnya adalah wal ilmu bijawazil qasri. Harus tahu bahwa perjalanan jauhnya itu bisa untuk mengosor sholat. Ngeten Bu, kadang-kadang wonten tiyang tumut ziarah melu makmum terus nang ati isi sholat sunat tapi ya tengkur loro tok. Ya, wau boten mirengaken pengumumane Pak Imam sholat, orang jamaah ini kita sholatnya jamak dan kosor. Nah, betul mireng, tahu-tahu sudah sudah berlangsung sholatnya. Nah, ini si makmum yang belum tahu bahwa perjalanan jauh bisa untuk mengosor sholat, maka kosornya itu tidak sah. Lalu ketika ragu, ini ngambil loro wis tahiyat akhir apa sholat sunat ya?
Apa kelalen ya? Nah, karena dia belum tahu, maka setelah imamnya salam, si makmum tadi harus melanjutkan 2 rakaat lagi. Oke, karena ini menjadi syarat, harus tahu bahwa perjalanannya itu bisa untuk mengosor sholat. Nah, ini jane pemahaman-pemahaman standar, ya, ringan standar, asal kita sudah paham, ya, nanti bisa untuk dipraktekkan. Ya. Selanjutnya adalah waniyatul qasri indal ihrami. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam artian niat sholatnya itu ditambahi qasron lillahi ta'ala, diniati qasor. Ampun mboten niat qasor, ya, tidak ikut niat qasor, tapi ujuk-ujuk di tengah-tengah tahu bahwa kayaknya kita imame ngosor kayaknya, wong lungane bareng karo aku, mboten sah, ya, tidak sah, dan sholatnya dianggap harus mufarokoh atau batal. Ingin apa? Keranten, ya, belum memenuhi syarat, ya, harus diingati ketika takbiratul ihram. Selanjutnya adalah wa antakuna as-sholatu rubaiyatan. Sholatnya itu harus yang berbilangan 4 rakaat. Jadi sholat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat, sholat isya menjadi 2 rakaat. Nggak ada sholat subuh dikosor. Jadi gue sepisan tau rakaatnya kosor. Wah, sholat yang hanya 4 rakaat saja. Selanjutnya adalah wadawamus safari ila tamamiha. Perjalanannya itu harus masih berlangsung ketika sholat kosornya itu dilakukan. Ketika sholat sholat dilakukan itu belum selesai safarnya itu, ya, di perjalanan, ya, di perjalanan itu masih bisa untuk mengkosor. Tapi kalau sudah sampai ke tujuan, ya, sudah sampai ke tujuan aslinya, ya, asalnya itu sudah tidak ada kesempatan mengkosor. Bahkan ini yang tadi dijelaskan 2 marhalah itu, ya, 144 km atau 83 km itu walaupun belum sampai, ya, jenengan niat mau ke Jakarta kan lebih dari 144 km. Nah, masih di perjalanan belum sampai sana itu sudah boleh mengkosor. Misal sampai lewatnya pundi Wangon, ya. Sampai Wangon sudah waktunya sholat, ya, duhur dan asar misal, ya, dikosor sudah boleh, karena apa? Tujuannya itu memang sudah memenuhi syarat 2 marhalah. Bukan fisiknya yang sudah sampai ke sana, bukan, tapi niat tujuannya itu memang 2 marhalah. Selanjutnya adalah yang nomor 7 atau yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Orang yang sholat kosor itu tidak boleh makmum ke orang yang tidak mengkosor sholat. Jenengan mau ngosor sholat karena sudah memenuhi syarat, kok makmum di masjid sana, makmum ikut makmum jamaah itu, ya, biarlah nanti imamnya berdiri karena setelah tahiyat awal saya tersalam, nggak boleh, nggak sah.
harus sama-sama yang qashar sholat kalau mau makmum. Nah kalau nggak ada partnernya, nggak ada yang untuk berjamaah, sholat piyambakan, sholat qashar sendirian. Demikian penjelasan tentang sholat qashar. Mudah-mudahan sholat kita ini temanya di perjalanan, itu sudah nggak ragu lagi, sudah mantap. Ini kapan boleh qashar, kapan boleh jamak dan sebagainya. Kesimpulan pun, kalau sholat qashar hanya bisa dilakukan dalam perjalanan atau ketika sedang menjadi musafir. Sementara kalau untuk sholat jamak itu bisa karena perjalanan, bisa karena sakit, bisa karena hujan deras, dan alasan lainnya yang dibetulkan di dalam syariat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi ta'ala ala rahmi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal ulama wal malaikati muqarrabin sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamlatul 'arsy ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا نعم عليك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع قلوبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا سادتنا ونعوذ بك وإلى إلهي أنت ناصري ورضاك إلهي علمك ما بنا سؤال اكفني بحبل الفاتحة سؤالا وقال من عن مقال الأكبر به فاتحة المقال وحسن ما في ضميرنا يا الله سريع الشيخ Insyaallah masjid rumah sakit jauh dari kembali kesehatan kepada saudara rezeki ingkang kathah ingkang barokah masyarakat ziarah hari menawan keturunan ingkang saleh Allah hari kesang istiqomah wajah husnul khotimah al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min syarri ma
Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, ya Muhammad, 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 ya Muhammad. Nabi ya ya Nabi ya ya Nabi ya ya Nabi ya ya Nabi
والسلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نافعين حمدا يكافئ مجيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السخط برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بجاه نبيك نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد. إنا نتوجه بك إلى ربنا ويقضي في حاجتنا أن يقدرنا لأنجاحنا في أمورنا أمور الدنيا والآخرة. حسن مقاصدنا ويسر جميع أمورنا واقضي جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي تمم بالخير ربي تمم بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء ابسط علينا رزقا واسعا عاجلا غير قاصر. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. يا محول الحول والأحوال حول علينا إلى أحسن الحال. يا محول الحول والأحوال حول علينا إلى أحسن الحال. يا محول الحول والأحوال حول علينا إلى أحسن الحال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Oh, wis, gas. Dut, dut.